Rencana pindah. Terima kasih sayang. Maaf kalau kamu harus di rumah, keadaan sedang tidak stabil, ucap David sambil melepaskan pelukannya. Maksud kamu? Tanya Dian sambil menatap suaminya dengan intens. Jujur padaku atau aku akan cari tahu sendiri, ucap Dianra dengan tegas. Feeling wanita itu sangat kuat, mereka semua tak bisa berbohong pada Dianra karena dengan cara apapun dia akan tahu dan lebih baik tidak menutupi jika tak ingin sesuatu terjadi pada Dian. Aku tak bisa bohong padamu, ucap David. Dia menggenggam erat tangan istrinya. Ada apa? Tanya Dian dengan lembut. Bagaimana aku harus mengatakan ini ada seseorang yang ingin membunuhmu sayang? Ucap David pelan. Apa? Pekik Outnell yang ternyata mendengar semua percakapan mereka. Pria itu sampai terperanjat kaget karena ucapan David. Outnell, pelankan suaramu, ucap David. Maaf, jawab dokter muda itu. Dianra tampak sangat terkejut saat David mengatakan kalau ada yang akan membunuhnya. Refleks tangannya memegang perutnya. Siapa kak? Dan kenapa mereka ingin membunuhku? Apa salahku? Tanya Dianra yang berusaha untuk tetap tenang karena dia tahu jika dia stres berlebihan akan berpengaruh pada janinnya. Alasan sebenarnya aku belum tahu sayang. Tapi yang pasti kau menjadi sasaran pembunuh oleh mama tirimu sendiri. Ucap David yang menjelaskan sepelan mungkin agar Dianra tidak shock. Ternyata dia mengincarku. Kupikir tambah lagi, ucap Dianra. Maksudmu tambah lagi? Tanya Outnell. Kalau Nyonya Helen sudah jelas dia mengincarku, Kak. Hampir setiap hari dia ingin membunuhku dengan memberikan minuman berisi racun yang akan membunuh orang yang meminumnya secara perlahan-lahan. Ternyata setelah keluar dari rumah itu pun aku masih jadi sasaran wanita jahat itu, ucap Dianra. Mendengar hal itu sontak membuat David dan Outnell benar-benar terkejut. Ternyata Dianra sudah terancam sejam hidup bersama dengan wanita itu. Bagaimana kau tahu kalau itu racun? Tanya David. Dari rasanya, aku diajari oleh pelatihku untuk membedakan racun. Awalnya kupikir pendidikan itu tidak akan berguna, ternyata apa yang dikhawatirkan pelatihku kenyataan. Rasa air yang diberi racun itu sedikit manis, sehingga terkadang kita tak menyadarinya dan malah meminumnya, ucap Dianra. Aku jadi penasaran dengan pelatihmu, kenapa dia hebat sekali? Ucap Outnell. Tante itu memang hebat sekali, ucap Dianra. Lalu apa kau pernah kecolongan? Tanya David. Tidak pernah kak, karena aku jarang minum di rumah, ucap Dianra. Lalu apa yang akan kita lakukan? Dianra dan janinnya akan dalam bahaya David. Sebenarnya bukankah sangat mudah kalau hanya untuk menghentikan wanita itu? Ucap Outnell yang belum paham permasalahannya. Kita tidak bisa anggap remeh wanita itu, dia termasuk orang yang nekat. Dan lagi dia berhubungan dengan Dark Horse. Kau tahu kan aliansi hitam itu? Ucap David yang membuat Outnell benar-benar terkejut. Dark Horse? Bagaimana bisa? Ucap Outnell. Yang tentu bisa karena suami pertamanya yang kandung Bella adalah leader organisasi itu, jelas David. Dianra dan Outnell benar-benar terkejut dengan semua hal ini. Ternyata wanita itu berhubungan dengan aliansi dunia bawah. Bagaimana ini kak? Aku tidak mau mereka mengusik anak kita. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengan dia, ucap Dianra sambil mengusap perutnya. Dia benar-benar khawatir. David menggenggam tangan istrinya. Tenang, untuk sementara kamu akan tinggal di Indonesia sementara kita akan berpisah, ucap David. Aku tidak mau jauh darimu. Hiks. Dianra mulai menangis, dia tak mau berpisah dari suaminya. Sayang, di sana kan ada papi dan mami, Kak Aurel juga. Mereka akan menjagamu, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu sayang, ucap David sambil memegang bahu istrinya. Tapi aku tidak mau jauh darimu, aku tidak kenal siapapun di sana. Aku pasti akan kesepian. Tangis wanita itu pun pecah. Outnell juga kasihan dengan Dianra, tetapi dia setuju dengan usul David untuk memindahkan Dianra ke Indonesia. Tenang, Outnell akan ikut bersamamu, aku akan mengantarmu ke sana, ucap David. Benar Dian, ini pilihan terbaik agar kamu dan calon bayi kalian selamat. Kami tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Kau harus segera dibawa ke Indonesia. Lagi pula sepertinya di sana menyenangkan.
Aku belum pernah bertemu keluarga David, aku penasaran dengan mereka. Ucap Otnel meyakinkan Diandra. Hiks, aku kan bisa melindungi diriku, aku bisa bela diri. Ucap Diandra yang masih bertahan ingin tetap di Jerman. Tidak sayang, aku tidak mengizinkanmu. Kau harus ke Indonesia, aku tak mau terjadi apa-apa pada dirimu dan anakku. Tegas David. David kali ini tak mau mengalah pada istrinya, dia akan memindahkan Diandra apapun yang terjadi. Jika itu harus memaksa, maka dia akan memaksa istrinya. Tapi, ucap Diandra terpotong. Kau harus mengerti Diandra, ini demi kebaikan kita semua. Aku akan menyelesaikan semua masalah di sini, setelah itu kita kembali ke Jerman. Ucap David, kali ini dadanya memaksa dan tidak ingin mendengar bantahan. Dia tak membujuk tetapi menegaskan kalau Diandra harus menurut. Baiklah, ucap Diandra yang mendengar nada dingin dari suaminya. Seketika membuatnya ingin menangis namun ditahan sekuat mungkin. Perasaannya sangat sensitif. Namun David melakukan hal yang benar dengan menegaskan kalau Diandra harus tinggal bersama kedua orang tuanya. Kapan kita akan berangkat, David? Tanya Otnel sambil melirik Diandra yang tampak murung. Malam ini juga kita berangkat ke Indonesia. Aku akan menghubungi papi dan mami. Otnel segera hubungi Joel dan Pasco, kita akan berangkat malam ini juga. Ucap David sambil bangkit berdiri. Apa secepat itu? Tanya Otnel. Apa kau juga mau melawanku? Ucap David dengan nada dingin. Sangat jarang dia bersikap seperti itu pada sahabatnya, namun kali ini dia harus bisa tegas agar istrinya tidak terancam. Apalagi David memilih banyak saingan bisnis. Dia tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari Nyonya Helen sampai mengejar perusahaannya. Untuk mewujudkan keinginan wanita itu, tak ada yang tahu hati manusia. Baiklah, akan aku lakukan, ucap Otnel menurut dan langsung keluar dari kamar itu. Diandra diam saja, begitu juga dengan David. Dia sebenarnya berat berpisah walau untuk sementara, namun keadaan sedang darurat dan Diandra harus mengerti posisi suaminya. Aku akan menyiapkan barang-barang kita, kau istirahatlah dahulu. Jangan banyak berpikir, maaf kalau aku memaksamu. Tapi aku tak ingin terjadi apa-apa pada orang yang kusayangi. Ucap David memberi pengertian pada istrinya, dia meninggalkan Dian di sana. Diandra mengangguk pelan. Aku tak ingin jauh. Kenapa masalah seperti ini harus datang? Aku benci situasi seperti ini. Batin Diandra sambil menatap suaminya yang tengah berdiri di ruang kerjanya sambil menghubungi seseorang. Dian mengusap perutnya, air matanya menetes. Dia tahu kalau suaminya khawatir dengan dirinya dan calon bayi mereka. Dia juga sama khawatirnya. Seandainya dia tidak hamil, Diandra masih bisa dengan leluasa menjaga dirinya, namun kondisinya ada calon bayi yang harus dia lindungi. Kita bantu papamu, sayang, gumam Diandra. Perlahan, Diandra bangkit dari tempat tidurnya. Dia memegang tiang infus, berjalan dengan perlahan mendekati suaminya yang tengah berbicara dengan asisten mengenai kepindahan Diandra ke Indonesia. Dari raut wajahnya tampak David mulai tidak tenang tinggal di Jerman. Terlalu banyak bahaya yang siap kapanpun mengintai istrinya. Diandra melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. Dia memeluk David dari belakang. Hanya mendengar suara David saja, Diandra tahu kalau pria itu sedang panik dan tidak bisa tenang. Dian memeluk David dengan erat sambil menangis. Melihat tangan mungil dengan jarum infus itu melingkar di pinggangnya, membuat David menghentikan panggilannya. Joy, segera siapkan semuanya, ucap David lalu mematikan ponselnya. David mengusap lembut tangan mungil istrinya. Jangan menangis, sayang. Maaf kalau aku bersikap keras, ucap David. Diandra menggelengkan kepalanya. Aku mengerti ini demi keluarga kita. Aku akan melindungi anak kita, Kak. Aku akan menjaganya dengan baik, ucap Diandra. Aku percaya itu karena kamu, Diandra, wanita yang kuat, ucap David sambil memutar tubuhnya dan memeluk istrinya dengan erat.